Gue lihat di situ apa coba? Kayak bahan ngegantung, dan sebelumnya emang nggak ada bahan apa-apa, tahu-tahu ada bahan kayak gitu. Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Gilang Yuda Bagaskara. Welcome to Fajar Kori Channel. Nah, untuk malam ini kita bakalan bercerita tentang pendakian ke Gunung Sanggabuana. Nah, untuk informasi tentang Gunung Sanggabuana itu terletak di Kabupaten Karawang. Nah, waktu itu tahun 2018, nah, saya sendiri mendaki Gunung Sanggabuana bersama rekan saya, Ajis. Nah, perkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Abdul Aziz. Kebetulan saya juniornya Bang Gilang. Ya, waktu itu saya ajak dia mendaki. Nah, di dalam pendakian saya waktu itu ada beberapa hal yang di luar nalar lah. Nah, kejadian waktu itu sih udah lumayan panjang ya. Ada kita mendaki selama 3 hari 2 malam. 2 malam. Betul. Nah, dalam pendakian itu kita muncak, dan kebetulan waktu itu emang kita berangkatnya berdua, tapi kita janjian sama rekan kita lagi, 3 orang lagi, 4 orang, 4 orang, eh, dari teman saya juga masih, itu jumlah mereka 4 orang. Yang satu namanya Kirana, yang satu namanya Akije, satu lagi siapa ya waktu itu, yang dua, Yang dua itu kebetulan temennya kerjanya Kirana ya. Oh iya, udah Orang- lupa lah. Orang Jawa. Nah, untuk memulai ceritanya gimana untuk malam ini Bang Ajis yang bakalan cerita. Ya, oke, silakan Bang. Berangkat kebetulan dari rumah Bang Gilang sore, langsung berangkat ke Kerawang kita. Singkat cerita, langsung sampai di parkiran si ibu, tempat biasa kita parkir motor. Kebetulan ini juga pendakian kedua saya bersama Bang Gilang. Prepare kita setelah habis maghrib langsung jalan ke pos pendaftaran. Kita ambil jalur langsung nanjak. Di situ saya udah ngerasa pengen kencing, udah nggak tahan. Nah, saya minta, "Emang kencing dulu saya." "Iya udah." Terus dia mau bilang ke saya, "Ostong, jangan di situ, ada pocong." "Gimana?" "Di kanan lu," kata dia. Nah, saya tengok kan, oh ya emang ada. Saya lanjut kencing aja, bodo amat gitu. Kebelet juga, biarin aja lah Mang. Udah beres, pakai carrier lagi, lanjut jalan lagi. Jalan ada beberapa meter juga, di situ ada jembatan kayu. Jembatan kayu. Di situ udah masuk tanjakan Pucung ya, udah lewatin tuh. Bang Gilang minta senter saya. Ya, nih ada apa gitu kan, sedangkan senternya dia juga terang banget lah pokoknya. Saya cuma pakai senter tangan, nggak seberapa terangnya. Tuh di situ buat jadi kejanggalan, ada apa nih orang minta senter saya? Yang saya pertanyakan seperti itu. Sebetulnya abang ini lihat apa gitu pada saat minta senter saya. Nah, kalau waktu itu sih saya kan jalan depan waktu itu ya. Nah, ketika saya jalan, tiba-tiba emang senter saya terang, cuman nggak bisa fokus, makanya waktu itu saya minta senter Ajis buat enter karena lebih fokus kan ke depan. Iya. Terus ketika saya jalan, sebelum diminta senter itu saya ngeliat dari atas bukit itu kayak ada sesuatu yang turun. Nah, setelah kelihatan kan hutan gitu, terus jalanan. Nah, keluar dari semak-semak itu kelihatan kok kayak bentuk kayak anjing. Cuman ukurannya itu besar di luar ukuran anjing-anjing normal lah. Besar banget, sebesar ya lumayan lah, cuman anehnya itu nggak ada bulunya. Ukurannya benar-benar besar lah. Nah, situ ketika saya minta senter aja, saya senter lagi, nggak lama dia naik lagi ke atas. Oke,
Makanya kita lanjut jalan lagi waktu itu tuh. Kebetulan pada saat di situ juga sebelah kanan kan tuh ada warung, Ya, warung siapalah saya nggak tahu juga. Di situ saya lihat berdiri dua sejajar, kirain saya karung lah. Lambat saya jalan, ya semakin terlihat pocong di situ. Hati udah semakin ada apa nih, ini kemarin gue nggak kayak gini nih mendaki nih, kan udah semakin bertanya-tanya lah diri sendiri. Gue bukan kesini bukan sekali ini gitu kan, 2 kali gue kesini, kemarin gue nggak kayak gini, ini ada apa. Jalan sambil bertanya-tanya kan, menghilang sambil ya, berhubung gue juga pengen tahu lebih banyak tentang pendakian, belajar dari beliau pengalaman yang lebih banyak lagi ya. Sampailah kita di pos pendaftaran. Di pos pendaftaran itu selesai simaksi segala macem. Kebetulan emang gak ribet kalau di situ. Gue lihat rombongan pakai headlamp banyak. Bang Gilang inisiatif, Jis duluan aja daripada kita ribet kan. Anak-anak pasti orang itu banyak, lebih dari perkiraan gua tuh lebih dari 10. Gua nggak ngitung lah, karena emang ada yang nggak pakai headlamp juga. banyak lah Pokoknya gua menghilang ambil inisiatif jalan. Oh ya udah nggak apa-apa, kita jalan duluan sampai di kita ngelewatin kebun kopi, Tanjakan Kopi. Tanjakan kopi itu udah agak hutan juga sih sebetulnya, cuma nggak terlalu lebat. Tembus lagi sawah, ada saung kecil di situ. Gue sempat debat juga tuh sama Bang Gilang. Bang Gilang kebetulan di situ pakai kacamata, gue kan enggak. Kayak ada lampu motor 2. Awalnya jalannya gini posisinya, posisi di jauh bukit sebelah sana ya. jauh itu, bukan di trek yang kita tadi. Posisinya gini, dia jalannya nggak sejajar. Lama-lama kok kayak sejajar gini. Gue debat kan sama Bang, Jis itu mau motor. Enggak mau, masa motor lampunya 2 gitu, itu mau mobil kali. Gue sambil bercandaan kan sama dia. Lama-lama jadi satu. Ini udah kagak beres ini. Singkat cerita, anak orang yang di bawah itu datang, ternyata anak sekolahan, kalau nggak salah ya dari Kerawang lah. Itu dia berserta gurunya, total 20 orang. Kita ngobrol ya, ketemu kokosan bareng kita tuh, sempet ngobrol juga waktu itu ya. Sempat ngobrol juga. Kemudian gurunya minta bareng. Kebetulan juga Bang Gilang bawa HT2. Gua dipinta sama Bang Gilang buat jadi ambil jalur depan aja, tunjuk arah. Oke, sambil cek ini juga kan gelombang biar satu jalur. Sini gue depan, ada cewek di belakang nih, anak sekolahan, sambil argumentasi kan gue jalan sama dia. Bersana bercanda, Bang udah pernah kesini berapa kali? Baru 2 kali kesini. Di atas ada apa aja? Ada tukang bakso, kan gue bilang, tukang bakso, Indomaret, Alfamart lengkap di atas. Gue bercandanya dari belakang. Gue disusul sama cowok, gak tahu dia cemburu atau gimana ya, gak tahu gue juga. Disalip Temennya juga di situ. Ya gue sih silakan mau ambil juga nggak apa-apa, duluan ambil jalur. Kita udah ngelewatin posman ini tuh, langsung kan trek lagi ke kebun kopi. Setelah kebun kopi itu kita udah deket tuh masuk pos 1. Kita ngelewatin jalur air, dia masih di depan. Gue biarin aja, gue di belakang dia. Belakang gue cewek, nggak apa-apa, gue di duluan aja nggak apa-apa. Dia ambil jalur yang ke arah air, langsung gue stop kan. Lu mau kemana? Lah jalur kan ke sini Bang. Dia salah jalur waktu itu. Dia salah jalur. Ngikutin jalur seharusnya. Dia tetap kekeh pada saat itu. Gue kesini Bang dulu, gini kan macam. Kebetulan gue emang bertiga di situ. Yang belakang agak jauh juga sih. Ada kelas juga di situ, saya kan hampir kepisah jauh juga. Saya bilang nggak kesini, ini ke kanan. Ini kanan ada jalan, Bang. Tadi di sini ketutup loh jalan. Apaan, lu nya aja kali kan nggak liar. So saya ambil jalur kanan, udah sampai di pos 1. Stay
Di situ mereka juga istirahat sejenak. Bang Gilang ya pada saat itu argumentasi lah sama ininya, gurunya. Saya diem aja udah. Di situ mereka minta bareng tapi kita nggak bisa karena emang tujuan kita di pos 1 itu nunggu 4 orang lagi, si Kirana. Dan di sini gue ngerasa dibohongin asli. Ekspektasi gue Kirana itu kan cewek gitu kan, rambutnya panjang cantik kan. Gue semangat nih nanjak nih ditemenin sama cewek kan, biarin anak sekolahan itu biarin amat ceweknya diambil juga. Situ gue udah stay di situ, mereka jalan ya silakan. Dia pamitan salaman sama kami sama menghilang. Jadi malam itu kita diminta untuk nemenin mereka muncak. Iya. Kan waktu itu. Tapi waktu itu kita nggak bisa karena Nggak bisa. emang kita janjian itu di pos 1 Iya. dengan si Kirana ini. Si Kirana. Makanya mereka jalan duluan, kita bermalam di situ. Iya. Hampir sekitar jam 10 juga ya. Waktu itu rencana bikin kopi. Emang kita nggak bawa peralatan. Ya ala kadarnya aja gitu, bawa kopi mentah doang dari rumah. Terusnya Bang Gilang minta, "Jis, coba ya bikin api, hitung belajar." Ya gue coba kan, kayak apa nih emang alatnya gitu kan, plastik apa yang bisa mudah dibakar aja lah gitu. Oh ya, kayu basah bisa nggak? Ya bisa, kalau nyampe kering ya bisa dibakar gitu kan ya, tapi kan prosesnya lama. Kita cari kayu, tetap cari kayu, plastik, botol aqua, gak nyala itu api. Sampai jam berapa waktu itu? Sampai jam 12 itu gue 2 jam bikin api juga kagak nyala. Abis Jipo setengah botol juga gak nyala. Jipo liquid ya? Jipo liquid disiram, gebus langsung mati. Gebus langsung mati. Ya di saat gue nyari kayu sama alat-alat buat pembakaran juga emang udah gak enak. Suasana udah gak enak. Gue udah disuruh nyari jauh aja mau menghilang, gue udah nggak berani. Gue bohong di situ, kagak ada bang di sana, nggak ada ini Nggak ada kayu. nggak ada kayu. Itu udah asli gue udah takut dah di situ. Terus kan sampai api itu nggak jadi, gue ditepok. Udah, gue aja yang bikin. Lalu sana di saat emang ada kayak gitu, gue emang peka, pasti ini ada apa-apa nih gitu kan. Udah tau lah gelagatnya dia tuh, kalau ada apa-apa pasti udah ketahuan sama gua. Nah, waktu itu kan sempet lu gua suruh istirahat aja udah. Iya. Gua yang bikin api kan. Nah, kayak gua nyari kayu tuh. Nah, lu mau tahu di situ gua nyari kayu gini, nyari kayu posisinya pakai senter kecil ya kan. Nyari ke bawah. Terus agak jauh ke belakang warung yang tutup itu. Ya. Set. Pas sampai belakang warung, gue berhenti. Ya ada apa itu? Gue lihat di situ apa coba? Kayak bahan ngegantung, dan sebelumnya emang nggak ada bahan apa-apa, tahu-tahu ada bahan kayak gitu, dan ada bercak-bercak kayak tanah kayak gitu. Ada di depan gua, set. Kaget dong. Bukan berdiri, melayang masih. Kaget kan? Set, pura-pura nggak lihat. Karena saking apa ya, gimana gitu, jaim lah. Kayak itu kemungkinan buat teriak juga kayaknya nggak bakalan, sampai mau nolongin juga kan. Kaget lihat itu, mau lihat ke atas takut kan, kayaknya nih si Kunti atau si Tante K ini bilang, udahlah pura-pura aja nggak lihat tuh, sambil balik arah bilang kayaknya di sini nggak ada deh. Iya. Makanya balik arah kan samperin lu lagi kan. Gue juga sempat curiga, padahal gue lihat di situ ada kayu, botol aqua, ya bahan-bahan untuk jadi api ada di situ. Ini orang kok ngomong kagak ada. Ada, gue lihat ada apa-apa nih. Udah hati udah emang kayak gitu dah. Apa-apa. Sampai singkat cerita 2 jam itu air baru Mendidih. mendidih. Kopi pun
kita seduh nggak habis, kita putusin buat tidur karena waktu juga emang sudah hampir pagi kan. Ya jam berapa waktu itu ya? Di jam 2-an lah. Udah hampir pagi. Bang Gilang bikin lazy bag apa tuh ya? Iya. Itu. Lazy bag saya pakai waktu itu, tidur pakai lazy bag yang diisi udara tuh. Iya. Saya cuma Sekarang pakai matras. sama sleeping bag pada saat itu. Kebetulan Bang Gilang juga tidur udah Nah, ya. nggak enak nih, udah gerak-gerak terus ya, ada apa nih? Gue emang nggak bisa tidur. Karena kita waktu itu posisi tidur di warung Iya. yang udah tutup tuh ya. Udah tutup, kita nggak ngadirin tenda. Kalau di situ kita tidur di warung. Mata gue melek nih, cuma muka gue tutupin sama kupingnya sleeping bag. Mata gue melek tetap kayak gini. Udah kerasa apa ya, kayak ada yang nggak beres nih pasti. Di situ gue juga nggak tahu posisi gue udah tidur apa belum, udah nggak sadar di situ. Nggak berapa lama datang 4 orang, langsung buka sleeping bag gue. Dia bilang, "Bang, sediain saya kopi." Refleks gue jawab, "Nggak mau bang, saya ngantuk. Kalau mau dilanjut aja, saya tadi masih ada api di belakang." Kalau mau, yang 3 orang di belakangnya itu sejajar baris, cuma wajahnya nggak begitu jelas, agak samar, kayak hampir rata lah. Setelah gua jawab kayak gitu, seketika mereka pergi gitu. Dan pada saat sebelumnya gua kedatangan 4 orang yang entah tahu siapa itu, gua ketindih sama Bang Gilang. Di paha gue ketindih sama dia, ya gue juga nggak bangun, langsung biarin aja. Apa ngigo apa gimana, apa ya emang tidurnya ini. Lu kenapa sebetulnya bang sampai jatuh kayak gitu? Nah itu waktu itu tuh kan posisi kan gua tidur pakai lazy bag gitu ya. Iya. Nah di samping lu samping kan, nah, di posisi gini kan jejer. Nah pas mau tidur baru mulai lelap tuh tiba-tiba kayak ada yang ngebalikin aja tuh lazy bag, jedar aja. Nah, makanya wah jedar, pas ketika udah jatuh wah kayak bukan posisi gue yang salah nih, kayaknya emang ada yang ngelempar gitu, makanya udah posisi dia. Tapi setelah itu emang gue nggak terlalu pulas sih tidur, cuman emang nggak ngerasain ada orang datang minta bikin kopi. Kalau ada orang datang pasti tahu kan. Iya. Cuman itu di situ gue sama sekali nggak ngerasa ada orang datang atau ngebangunin gimana ngobrol. Pasti kalau lu ngobrol gue tahu. Itu nggak ada. Ya, mungkin nggak tahu gimana tuh. Gak tahu juga apa, tapi ya emang nyata dia buka kupluk itu sleeping bag, langsung face to face dia mukanya, ya jaraknya segini lah paling segini, deket banget sampai ditompokin. Ya nggak teriak aja, cuma ya mau gua tolak kayak gitu. Kalau misalkan yain ya nggak tahu lah ceritanya lain lagi, wah kayak gimana. Sudah mau hampir pagi baru bisa tidur. Iya. Si ibu tukang warung udah mau buka baru gue bangun. Udah malu juga, udah banyak orang yang di samping itu. Kita lama tuh di situ di warung itu sampai cuaca juga. Sempat sarapan juga waktu itu kalau nggak salah mie ya. Iya, sempat Pesan di ibu warung. Si ibu warung itu emang udah akrab juga sama Bang Gilang. Udah beberapa kali di situ. Sampai sore juga tuh, siang jam 12-an itu hujan deras. Kita pindah hemokan karena nggak enak di warung, banyak peziarah juga di situ. Kita hemokan, pasang flysheet juga, emang keadaan hujan deras banget. Gue nggak bisa tidur bang, ngeliat Bang Gilang
pilih kos enak banget ya, ngiri banget gua anjir. Itu gua nggak bisa tidur sama sekali, sambil sekali hati mungkin kawan udah bilang Kirana, berharap itu dia perempuan Kirana itu. Sampai misalnya ada rombongan juga 2 orang cewek 2 orang cowok, bang bukan Kirana, yang mana? Cewek 2 cowok 2. Oh bukan, udah tidur lagi aja. Gue tidur lagi sampai hujan reda, kita pindah lagi ke warung, rapihin semuanya, udah packing lagi ke carrier. Sekitar kurang dari jam 5 si ibu pun udah rapi-rapi warung tutup, bilang putusin buat kontrol ya, ke bawah jemput Kirana. Gue ditinggal sendirian di situ, asli harap cemas lah. Disisain rokok 4 batang tanpa korek, anjir. Gue kalau ini rokok gue matiin, gue gimana buat nyambungnya lagi ya, korek kagak ada kan, mau kagak mau itu rokok udah mau habis, sambung lagi sambil nunggu. Hati udah cemas banget. Gue diem, ada suara kayak perabotan dapur itu jatuh di kali. Memang posisi warung itu samping kali. Kalau kita misalkan nanjak ke Sangga Buana yang jalur tanjakan 2 jam atau 3 jam itu, kita lewat bawah kali itu, jatuh gumprang. Jadi si suara itu kedengaran di kali ya? Di kali. Langsung refleks gue kontrol soalnya, kalau misalnya ada orang nih, bisa buat temen gue kan di situ nemenin gue juga. Gue kontrol, sepi di situ, nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Ketakutan itu makin menjadi-jadi. Gue lihat handphone, jadi dia orang udah mau 1 jam lo di bawah, ngapain aja kan? Kalau memang kagak ada, ya udah naik aja. Gue sendirian gitu, takut banget asli. Sampai gue ubah posisi duduk, gue ngadepnya ke arah sebaliknya, ngeliat kali, datang dari belakang manggil, bro. Gue kira setan. Gitu ya, udah aku tenang udah di situ. Sampai kita bermalam lagi ya di situ. Iya, sampai maghrib waktu itu. Nah, setelah habis maghrib tuh ada orang udah turun dari atas. Iya. 1 orang. Ketika itu dia bilang bahwa temennya itu kakinya sleo. Iya. Nah, waktu itu makanya gue bilang, Jis tolong dijemput, karena mereka bilang mereka tuh nggak bawa senter. Nah, sedangkan jalan licin Habis hujan terus gue putusin buat jemput mereka, buat bantu penerangan. Dan gue juga sama Bang Gilang turun lagi ke Manini buat jemput si Kirana yang belum gue tahu nih bentuknya kayak gimana nih anak. Waktu itu bareng kan kita sambil ngawal rombongan itu. Iya. Kita turun ke pos Manini lagi. Sekalian nunggu si Kirana ini. Iya. Sampai setengah jam lebih lah gue nunggu si Kirana itu datang tuh. Cowok rambut panjang, rambutnya gerai segini, bro, keril. Siapa nih? Manggilnya Bokir. Gue kan masih nunggu nih si Kirana ini siapa nih, mana nih orangnya, cewek kan kali. Nah ini datang 4 orang, cowok semua. Ini yang gue harapin yang mana? Gue ngobrol Kirana, anjing gue malu sama diri gue sendiri. Gitu ada harapan gue, ada cewek yang seru nih kan gue. Ternyata yang namanya Kirana itu cowok. Wah, sial. Okay. Nah, lanjut di situ nggak lama kita naik ke pos 1 lagi. Itu paling 5 menit lah jalan kaki. Memang buat putusin untuk ngecamp di situ lagi, nggak melanjutkan perjalanan malam. Kita di situ masak-masak. Kebetulan gua juga menghilang belum makan dari siang tadi. Setelah habis makan mie itu gua belum makan lagi. Kirana masak nasi, masak mie, saya makan, ngobrol-ngobrol, bercanda. Lagi asik bercanda, Gilang minta senter gua, Jis, mana senter? Nih,
Gue udah tahu emang di belakang itu kayak ada yang datang, di bawah punan langsung duduk, bilang senterin. Gue udah tahu emang ada di situ posisinya duduk, dia duduk di situ. Terus langsung gue ini udah nggak ada apa-apa. Seketika itu yang tadi tawa-tawa hening, gue nggak tahu mereka itu emang ya penakut, dasarnya emang dia penakut, mereka itu udah cairin suasana lagi. Si makhluk itu emang masih ada di situ, ya udah biarin aja lah, dia mau ikut ketawa mungkin apa, mau ngobrol di situ. Udah agak ngantuk, kita udah rapi-rapi buat tidur. Posisi tidur juga nggak ada yang mau di pinggir-pinggir, ya gue liatin aja kan mereka, ayo di mana. Di posisi tidur waktu itu lo pinggir sini, Ya saya deket air. Sini Kirana saya sama saya sini AKJ. Nah sini 2 orang temannya Kirana Ya. sama gitu ya. Nah, karena saya nggak kebagian tempat di situ, saya ya udah ngalah deh. Di posisi saya tidur kan di depan sini yang ada kayak balai gitu, balai panjang. balai panjang pisah sendiri. Tapi pas mau tidur ada apalagi gue ada ngerasa gimana gitu nggak? Saya juga sempet mau pindah saat itu, nggak nyaman banget di sini, tidur dempet-dempetan, agak betah. Gua jujur tidur lu nggak betah, dempet-dempetan, kamu gerak susah. Gua mau tidur di atasnya Bang Gilang pada saat itu saya. Cuma emang udah nggak enak deh. Wah, anjir gelap banget. Terus yang ada gua ngeliat apa-apa nih, kekali lagi sore kayak sore lagi nih. Gue nggak cerita waktu itu, Bang Gilang udah biarin aja, diam aja. Udah, gua tidur di sampingnya dia sampai pagi. Mungkin apa yang Gilang rasakan dah pada saat itu yang saat justru iseng. saya di situ yang ngerasain itu. Posisi saya kan tidur sendiri di sini. Iya. Yang sini sisi enggak kita pakai lampu senter itu kan. Nah, posisi cahaya kan dari sini. Iya. Otomatis kan cahaya nyenter ke arah saya dong. Sebelah sana gelap. Nah, posisi kepala saya di dekat yang nggak kena cahaya itu. Arah kali ya. Nah, saya tidur pakai sleeping bag juga. Cuman nggak di kepalain karena emang nggak betah ke bawah gini. Nah, pas udah merem, tiba-tiba gini, ada yang ngelus dong. Saya kira angin, saya biarin aja dulu, pura-pura nggak tahu, berharap itu angin, tapi enggak, lama kelamaan kok yang ngelus gini makin intens gini aja. Makin enak ya. Makin enak. Tapi merinding sih. Lama tuh, pokoknya dari mulai mau tidur sampai saya ketiduran itu dilus itu. Sampai nyenyak gue. Iya. Untung bukan saya yang di situ. Kalau saya yang di situ saya nggak tidur lagi. Sampai paginya rombongan kayak si Kirana itu cerita, lu semalam denger suara kayak harimau nggak sih gitu. Iya gue denger gitu, ngaung gitu. Ya gue diam aja, emang itu suara gue kalau tidur gue emang kayak gitu, agak rintih kagak jelas. Ya, gue biarin ketawa, biarin dia takut aja sekalian gitu kan. Pas sekitaran habis zuhur ya kita mulai muncak ya waktu itu. Ketika muncak itu mulai habis zuhur terus langsung ke atas. Emang waktu itu kita bareng naik kan. Iya. Tapi posisi tas sama perlengkapan yang lain keril kita tinggal di pos 1 di warung itu. Iya, di kita si titip si ibu. Kita naik kan 5. Malah waktu itu posisi seingat gue tuh banyak kabut. Iya. Kabut tebal. Lagi cuaca ekstrim banget. Kita muncak dari pos 1 jalan tanjakan 2 jam sampai di pos 2, terus di warung yang dekat sumber Pancoran Mas, sumber air Pancoran Mas itu jalan lagi sampai di puncak Makom. Nah di situ baru kan terakhir tuh tanjakan terakhir yang menuju puncak kan. Iya. Tetap kondisi itu gelap kan waktu itu. Iya, nah, kita sampai puncak jam berapa sih waktu itu? Itu udah hampir asar, kita bentaran juga di situ. Cuma masak kopi, udah nggak makan yang lain-lain.
Bentaran doang. sebentar. Nah waktu itu kan karena itu udah sore, saya mutusin buat turun duluan karena antisipasi si warung si ibu di pos 1 ini tutup karena kan kita nitipin tas di situ. Iya, betul. Nah ya pak, gua turun kan duluan kan, set aja. Dan gua turunnya itu nggak lewat jalur yang pas kita naik, gua motong jalan di jalur lama lah, kalau bisa dibilang itu jalur lama, cuman Iya, karena jalurnya ekstrim tanjakan, gua nggak recommended buat naik lewat situ. Jadi gua pakai buat turun buat ngejar waktu karena jalur utama itu hampir perbedaan waktunya kalau ditempuh itu waktu tempuhnya itu sekitar setengah jam, makanya gua pilih jalur situ. Cuman ya lagi-lagi di situ gue sendirian bener-bener sendirian, nggak ketemu orang. Pada saat kita Tapi kalau lu gimana tuh? nanjak juga itu, gue ketemu sama rombongan ibu-ibu dari daerah Bekasi juga lah. Bisa, gue inget kemarin waktu gue tidur sama Bang Gilang itu, gue liat kok ada orang bawa kambing ya di sini ya, ada apa sih, ya kan? Udah hal yang nggak beres makin ada di otak gue, ini nggak beres ini, pasti ada yang pesta. Sampai yang kayak gitu itu dari awal gua naik aja udah nampakin yang biasanya ya biasa-biasa aja lah, maksudnya suara udah pasti, cuma nggak pernah nunjukin. Ketemu gua sama si ibu itu, dari mana bu? Dari Bekasi. Oh ya saya naik ya bu, udah pas waktu nanjak itu sangat lama juga sih emang, karena kebetulan banyak yang turun ya, mau nggak mau lah gantian, jalur juga basah, becek, melipir. Singkat cerita kita nyampe di puncak, bikin hemok ya waktu itu. Kita bikin hemok, bentaran, sampai gulung hemoknya juga. Gue yang nggak pernah gue rasain di Sanggabuana itu, yang pertama pendakian sekarang gue rasain dinginnya gimana. Sampai gue ini gulung hemok, jari-jari juga udah dingin. Bang Gilang mutusin gue turun duluan, sedangkan gue setting HT. Gue itu waktu itu bawa HT 2 satu gelombang buat memonitor langkah gue sampai di mana, dan gue mau tahu infonya Bang Gilang itu udah nyampe belum di warung itu. Gue dulu sama sekali nggak ada masuk saluran. Tuh saya coba beberapa kali masuk saluran lain, saya coba lagi suara anjing yang masuk, sampai terdengar emang ada beberapa nada yang nggak jelas di situ. Saya putusin, udah saya matiin HT, Bismillah. Di situ udah kabut, jarak pandangnya deket. Sanggabuana itu terkenal sama pohon-pohon gedenya. Di situ ketakutan gue semakin menjadi-jadi ketika angin makin kencang, kabut, jarak pandang, trek yang licin habis hujan. Sumpah takut banget. Dan mereka itu juga gue jailin pada saat itu, gue duluin nih jalan ini, mereka berani nggak belakangan. Ya gue anggap mereka senior lah, beberapa gunung juga pernah mereka daki, sedangkan gue baru didikannya Bang Gilang. Mereka nggak ada yang mau, ya gue ngalah di belakang. Sambil jalan gue sambil lihat ke atas, sambil kadang lihat ke depan, kadang lihat ke atas. Ya wanti-wanti di saat angin kencang, batang pohon jatuh nimpah kita. Lain lagi ceritanya saat itu lah sambil udah bukan jalan lagi itu, setengah lari. Di saat jalan lihat pohon itu bentuknya 2, bukan pohonnya 2, di belakangnya ada orang. Mungkin gua halu atau mata gua jarak pandang, apa karena jarak pandang gua lihat ke posisi yang lain ada juga. Sampai turun lagi ke tempat yang udah agak
parah, jalannya juga kita udah agak pelan lah, nggak bisa sprint. Kayak dia masih ngikutin. Udah makin resah. Tanggung jawab tetap ada lah, karena kan pesan dari menghilang pada saat itu pimpin tong gitu kan, menghilang tong anak-anak ya tetap rasa tanggung jawab itu ada. Sampai kita terhenti di jalur hampir sampai pos 1 lah, beberapa menit lagi, 10 menit lah. Terus si Kirana bilang stop dulu, stop. Gue di belakang nanya ada apa, ada ular, nunggu dia lewat aja dulu. Ya udah tungguin aja kan, gue bilang gitu. Gue nggak mau banyak argumen karena emang ada kesel juga lah, ini apaan sih orang katanya udah pernah nanjak gunung yang lain tapi kayak gini gitu kan. Tapi pada saat itu ularnya ada, lo lihat ada? Pada saat itu saya nggak ngecek dulu, biarin aja ditungguin sama anak-anak. Emang nggak ada yang berani ngedeketin, digini-giniin sama dia, nggak ada gerakan. Dia nggak berani juga buat ngedeketin, saya ngedeket langsung. Coba Ben, gue yang cek. Saya cek kagak ada apa-apa. Makin jengkel dong, lu halu aja. Langsung cabut dari situ ke nemuin Bang Gilang Di pos 1 ya? Iya, di pos 1. Saya ambil, gue duluan aja. Dia di belakang juga dempet-dempetan pada saat itu. Nggak jelas banget, sumpah. Ketemu sama Bang Gilang, si ibu udah nutup. Orang si ibu udah tutup. Iya, si ibu udah tutup. Ya, istirahat sebentar lah kita di situ. Beberapa menit ya, nggak lama juga, emang udah mau masuk waktu maghrib. Nunggu habis ba'da maghrib, kita baru lanjutkan perjalanan. Kalian itu perjalanan sambil jalan-jalan santai lah. Udah capek juga, udah capek tenaga, ini capek hati juga. Ini ada apa sebetulnya? Ini kan apa di gunung emang kayak gini, gue kan nggak tahu juga kan. Yang pelajaran buat gue lah di situ. Mungkin juga kayak Bang Gilang cara mendidiknya saya seperti itu apa gimana, saya juga nggak tahu. Jalan arah balik hampir normal aja sih, lancar. Sudah Dari turun dari pos 1 sampai pos man ini aman sampai nggak ada itu. Dari pos man ini sampai pos pendaftaran di situ udah mulai ada kejanggalan lagi. Saya udah sebel banget ya dari tadi. Gua tuh pengen di tengah gitu kan posisinya, gua di belakang capek hati bener, iseng banget, ngeri. kayak ada yang ngikutin. Asli bener ada yang ngikutin itu mah. Soalnya saya beberapa kali berhenti buat mastiin di belakang gua ada orang atau enggak. Emang nggak ada. Tapi saat kita mulai gerak jalan, saya jalan lagi, ya dia mulai ada gerakan lagi. Si Aki J itu gua duluin, nggak mau, tetep dia nyalip lagi. Sampai setelah pos pendaftaran, sebelum pos pendaftaran gue lihat ada lampu. Jadi posisi pendaftaran kan di agak pinggir sawah tuh ya. Lo lihat lampunya Masih di tanjakan kopi. Oh, Di situ saya tuh terang banget ya. sebelum pendaftaran berarti. Iya, sebelum pendaftaran. Oh, terang banget ya. Wah, enak nih. Kagak iseng gitu, kagak takut lagi gue turun. Yang tadi tempat tuh gue lihat pocong di sana ya. Ada 2 orang, ada 2 jenis itu. Enak nih. Gitu kan. Sampai udah ngelewatin pendaftaran. Terusnya sampai di Posisi yang lo lihat ada warung itu. posisi yang saya lihat ada warung itu ternyata kosong, Gelap. gelap. Saya
tanya sama si, kebetulan kan Aki J posisinya paling dekat sama saya, dia di depan saya di belakang. Lu lihat nggak tadi di sini ada warung? Apaan? Yang tadi di sini gelap. Gue lihat loh di sini tadi ada lampu LED gitu, ada bangunan warung, kerangkanya terang banget asli. Makanya gue beberapa kali matiin headlamp biar terang ini. Gue emang mata gue lihat terang, kelihatan dari sini nggak ada di sini, nggak ada apa-apa. Hampir debat gue itu ke sama Aki J, kan ketemu Bang Gilang juga duluan, terpisah kita. Nggak ada apa-apa di sini. Ada loh di sini. Ini posisinya di sini, warung, lampunya di sini. Ini terang banget tadi di sini posisinya. Mungkin gue juga udah timbul kecurigaan, takutnya kejadian kemarin malamnya lagi, yang tadi siang lagi itu kejadian lagi di saat kita pulang, atau bahkan yang gue takutin sampai berkelanjutan sampai ke rumah gitu. Ya udahlah, gue mutusin buat biarin aja. Ya takutnya kejadian itu ikut ke rumah atau gimana, ya udah gue milih ya udahlah biarin aja, emang nggak ada kali, atau penglihatan guanya aja yang salah atau gimana. Ya udah lanjut perjalanan lagi, ikut nyusul ke Bang Gilang sampai pos di warung yang gue lihat ada pocong juga, itu gue masih takut, udah nggak mau lihat ke arah itu lagi lah, pokoknya takutnya masih ada atau gimana. Udah lanjut lagi perjalanan sampai pada akhirnya kita sampai di parkiran. Oke, terima kasih buat berbagi ceritanya tentang pendakiannya ke Gunung Sanggabuana. Tapi dari situ gimana tuh perasaannya? Perasaannya apa ya? Saya jadi lebih peka terhadap makhluk-makhluk kayak gitu. Misalkan mereka ada energinya, ya saya harus mau kayak dia nyuruh, lu lihat gua gitu, lu lihat gua, saya pasti noleh. Di pelupuk mata saya ini ada, ya kalau misalkan bentuknya dia kuntilanak, dia pocong apa, ya ada di pelupuk mata saya kelihatan. Cuma di saat saya noleh nggak ada, saat saya lurus lagi dia ada jauh di sini. Jadi ya agak lebih peka terhadap hal-hal kayak gitu aja, hal gaib. Bukan buat ditakutin sih ya, seneng aja ya. Emang gimana ya, kita emang hidup berdampingan dengan makhluk lain, nggak bisa dipungkiri. Bukan buat kita takutin juga, memang harus kita akui keberadaan mereka kayak gitu. Pengalaman banget lah pokoknya, asli. Oke, buat teman-teman yang udah nikmatin ceritanya, saya ucapkan terima kasih. Dan kalaupun kalian mau ceritanya dibacain di sini ataupun mau cerita langsung di sini juga bisa. Nanti kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman kita di Fajar Kori Channel. Oke, Bang Ajis, terima kasih banyak. Udah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.